Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 20 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan kelanjutan dari pergerakan XAUUSD untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart. Nah, di sini ada yang perlu saya sampaikan ya, yang dimana dari pergerakan XAUUSD ini saya perlihatkan di time frame monthly ya. Saya diperlihatkan di time frame monthly supaya untuk lebih jelas. Dan Anda bisa lihat di chart saat ini adalah time frame monthly ya, ini di time frame monthly. Dan menariknya lagi karena kita lihat apa yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin, di mana gelombang korektif ya atau gelombang koreksi saat ini yang bergerak ya, yang besar ya, kita melihatnya adalah time frame besar. Ini ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya bermanfaat juga buat teman-teman semua dan bisa menjadikan gambaran tentunya untuk kita bisa mendapatkan profit secara konsisten. Secara pergerakan keseluruhan dari pergerakan gelombang korektif ini ya, sebelumnya bergerak adalah gelombang impulsif. Ini adalah gelombang impulsif, kemudian ini adalah gelombang korektif. Sering terjadi setelah gelombang impulsif, gelombang korektif, setelah itu akan terjadi gelombang impulsif berlanjut. Dan gelombang korektif itu membentuk sebuah wave ABC. Nah, wave ABC ini yang kita lihat saat ini gelombang korektif yang di wave ke C ini ya, dengan target berapa ini penurunan untuk saat ini yang akan dikejar. Nah, ini saya gunakan Fibonacci retracement untuk mencari titik bawah yang sering terjadi reversal atau pemantulan dari pergerakan di market, khususnya di XAUUSD ataupun di market-market yang lain. Nah, di sini saya menggunakan Fibonacci retracement. Perhatikan, saya tarik titik A yang rendah ini ya ke titik B. Kenapa dari titik A ke titik B? Karena ini adalah tren naik ya. Kita nariknya dari bawah ke atas. Kalau trennya turun, kita tariknya dari atas ke bawah untuk Fibonacci retracement. Jelas ya. Nah, dari kita tarik titik A ke titik B, kita di sini muncul Fibonacci retracement dari 23,6%, kemudian 38,2% ya. Di sini tidak terlalu terlihatan karena ada coret-coretan kita ya. Dan menariknya di sini ada 50% ya. Target dari penurunan ini akan menuju area 50%. Yaitu 1617,52. Perhatikan ya, bisa sampai dengan area 61,8%, yaitu 1509,56. Tapi menariknya saat ini yang wajib kita lihat ya, karena dari pergerakan XAUUSD ya berhasil breakout area strong support yang sudah kita jelaskan di analisa weekly ya di hari Sabtu kemarin. Jadi buat teman-teman semua yang belum nonton, silakan tonton analisa weekly-nya dari hari Senin kemarin ya sampai dengan hari Jumat. Itu berlaku sampai saat ini. Dan posisi saat ini kenapa harus saya sampaikan juga buat teman-teman semua, ini sudah saya hitung ya. Ya, semoga aja target dari pergerakan XAUUSD ini betul-betul bisa mencapai area 50%, yaitu 1617,52. Inilah targetnya teman-teman semua. Dan kalau kita lihat dari harga running saat ini ya menjadi 1675, cara ukur daripada pergerakan penurunan atau gelombang korektif ini, apakah minggu ini bisa mencapai level 1617,52 ya. Perhatikan, ini kita bisa ukur menggunakan garis ukur ya dengan target bawah 1617,52 gambarannya. Dengan target sini ya, apakah betul-betul di weekly ini bisa mampu? Anda selalu ingat kan ya, Anda selalu apa yang sudah saya sampaikan ya. Weekly itu memiliki range rata-rata standarnya dari $50 ya. $50 itu berarti di sini di kisaran 1600, kurang lebih ya 1667. Dan kalau pergerakannya seperti hari kemarin ya, memiliki potensi yang cukup besar, dia bisa mencapai hingga 70
ya, $75 gitu loh. Bisa di atasnya dari $50. Nah, $1.075 itu adalah mencapai range rata-rata $75 dengan batas atasnya adalah 1.692. Ini 1.692. Dan harga running saat ini itu 1.675. Artinya apa? 1.675 kalau ini memang menjadi high ya, menjadi high-nya daripada XAUUSD, kesimpulannya minggu ini bisa mencapai target bawahnya adalah 1617,52. Itu maksud saya. Jadi kita sudah memiliki area target bawah yaitu 1617,52. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena besok hari Kamis dini hari ya, itu The Fed akan mengumumkan tingkat suku bunga di mana diprediksi akan dinaikkan 75 basis poin. Dengan adanya kenaikan secara agresif oleh The Fed diprediksi seperti itu, yang terjadi dari XAUUSD akan terjadi penurunan berlanjut. Nah, makanya kita ukur dari target bawahnya. Untuk minggu ini dia memiliki target hingga 1617,52. Ini adalah targetnya. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau kita turunkan di time frame weekly, perhatikan. Nah, di time frame weekly secara struktur dari pergerakan XAUUSD diperhatikan dari titik atas ya. Nih, ya, dari titik atas sampai dengan pergerakan wave ini sampai dengan area bawah saat ini membentuk sebuah gelombang ya, maksud saya membentuk sebuah chart pattern yaitu channel ya. Perhatikan ya, channel di mana trendline atas sampai dengan trendline bawah ini sama besarannya yang ada di dalam sini. Dan menariknya di sini ya, perhatikan di mana wave yang di sini ya, atau gelombang impulsif turun ini ya, ini gelombang impulsif turun dan ini gelombang impulsif turun ya, perhatikan. Dan saat ini juga masuk kepada gelombang impulsif turun. Dan kalau kita ukur dari pergerakan gelombang impulsif turun ataupun gelombang korektif yang ini gelombang korektif, ini gelombang korektif, setiap dia menyentuh target bawah ya, dia korektif, artinya koreksi, atau yang sering saya katakan ada bullish untuk koreksi, ini rata-rata akan mengejar daripada lower low yang terbentuk di harga sebelumnya, kurang lebih mendekati wilayah sini baru dia terjadi penolakan. Nah, itu maksudnya. Dan artinya apa? Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kita ukur dari gelombang impulsif ini, gelombang impulsif sampai dengan kecondongan gelombang impulsif ini ya, targetnya turun sampai berapa, kita bisa ukur ya. Minimal kita bisa ukur sampai di area berapa. Perhatikan. Yang pertama gelombang impulsif yang ini ya, gelombang impulsif yang ini, perhatikan, kita ukur dari titik tertingginya hingga target terendahnya di sini, ini sudah mencapai kurang lebih rata-rata $210. Range pergerakan di time frame weekly ya, $210. Range dari posisi terbentuknya gelombang impulsif yang turun ini, besarannya ya. Jadi dari harga tertingginya di sini sampai dengan harga terendahnya sebelum dia terjadi korektif, itu kurang lebih sudah mencapai $200. Ini yang pertama, oke? Dan yang kedua, di gelombang berikutnya yang ini ya, perhatikan, tadi kan kita ukur yang ini ya. Sekarang yang kita ukur yang ini, gelombang impulsif yang ini, kalau kita ukur dari titik tertingginya terakhir di sini sampai dengan titik terendahnya di sini ya, itu sudah mencapai kurang lebih $200 ya, $203. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi setiap terbentuknya gelombang impulsif dari setelah terbentuknya korektif di XAUUSD dari struktur saat ini yang terbentuk ya, saat ini ya, itu seperti halnya copy paste dari gelombang impulsif sebelumnya. Maka kita bisa ukur ya, nih, di mana gelombang impulsif terakhir di sini ya. Ini kan gelombang impulsif yang saat ini dari korektif sebelumnya, kita bisa ukur dari tertingginya di sini. Jika memang ya minggu ini ya, pergerakan daripada XAUUSD ini, karena saya kan melihatnya dari kecenderungan harga turun ya, karena memang
secara struktur memang pergerakan trennya adalah tren turun. Maka saya gambarkan di sini ya, daripada XAUUSD ini sudah bisa mencapai area 1617. Ini perhatikan ya, kurang lebih sampai dengan 1609. Ini bisa mencapai kurang lebih $200 dari pergerakan XAUUSD saat ini. Jadi target kita yang sudah saya gambarkan atau saya jelaskan di monthly tadi, area 50% 1617.52, dan saya menggunakan Fibonacci expansion yang saya praktekkan di hari Sabtu kemarin, itu ya ada area 1609.84. Ini make sense. Ya, ini make sense sekali. Jadi target daripada minggu ini ya, perhatikan buat teman-teman semua, ini juga bisa dijadikan swing trading ya. Cuman saya sarankan sih day trade aja kalau untuk XAUUSD, karena semuanya bisa aja juga berubah ya. Minimal kita punya gambaran daripada pergerakan XAUUSD saat ini memiliki target bawahnya itu adalah 1617 sampai dengan 1609.84. Ini adalah target bawah. Maka di sini supaya mempermudah teman-teman, saya akan tandain target bawahnya. Ya, saya akan tandain ini adalah target bawah supaya kita nanti tahu minggu ini pergerakan daripada XAUUSD memiliki target bawah yaitu di 1617 sampai dengan 1609.84. Secara berita yang akan rilis minggu ini ya, atau di hari Kamis tempatnya ada The Fed menaikkan suku bunga, bisa terjadi penurunan hingga 1617 sampai dengan 1609 untuk minggu ini. Oke, dan saat ini memang pergerakan daripada XAUUSD ya telah terjadi dorongan pada buyer ya, secara pergerakan ya memang wajar ya. Karena biasanya memang terjadi seperti itu kalau sebelum rilis news besar seperti hanya kayak The Fed itu biasanya dia didorong naik dulu sebelum dia turun. Dan kalau kita ukur pun masih memiliki peluang pergerakan XAUUSD ini bergerak mendekati area resisten yaitu 1680-an. Secara kita tarik dari bawah ya, ini untuk mencapai range 70 di atas $50 ya atau $75 masih memungkinkan dia bergerak ke wilayah ini. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita lihat ya, kita lanjutkan untuk analisa XAUUSD di hari ini ya, khususnya di hari Selasa. Seperti apa pergerakannya? Ini perhatikan ya. Sekarang kita masuk fokus kepada analisa untuk hari Selasa ini ya, dan informasi yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Silakan ditonton, silakan diperhatikan. Jika ada yang kebingungan silakan DM di Instagramnya Zona Forex atau bisa langsung tulis di kolom komentar daripada di bawah video ini. Oke. Dan selanjutnya hari Senin kemarin sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di sini nih hari kemarin, dan sempat terjadi breakout di bawah open daily ya. Ini open daily-nya ya. Ini maksud saya. Tapi terjadi pergerakan buyer yang berhasil mendorong kuat daripada penurunan XAUUSD karena didorong oleh melemahnya indeks dolar. Jadi sempat terjadi melemah indeks dolar itu di kisaran di atas jam 9 malam. Dan kalau kita perhatikan memang daripada pergerakan XAUUSD saat ini dari terbentuknya di hari Jumat ya, candle impulsif yang saat ini sedang berjalan membatasi area ini ya, saya perbesar ya, area yang dibatasin daripada gelombang impulsif itu yaitu kurang lebihnya mendekati 1680. Ini menjadi strong support ya, yang awalnya strong support ya saat ini menjadi strong resisten ya, dan di bawah membentuk low weekly yaitu 1654.05. Harga sampai dengan hari Senin kemarin ya, dan untuk memprediksi hari ini pun masih bergerak di kisaran ini yaitu 1654.05 sampai dengan 1680 kurang lebihnya. Dan di sini memiliki ekor panjang, bodi kecil ya, dan memiliki ekor di atas tidak terlalu panjang. Artinya dorongan buyer masih terlihat kuat.
di mana pergerakan di hari kemarin meskipun seller telah membuktikan penurunannya tapi tidak mampu bergerak lebih rendah daripada weekly-nya ya, atau low weekly yang terbentuk di minggu kemarin. Artinya masih ada kekuatan potensi koreksi ke atas ya. Nanti kita lihat area-areanya, karena yang sudah kita gambarkan kemarin pasti akan berubah dengan membentuk sebuah struktur di hari Senin kemarin. Jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, ini menjadikan gambaran coret-coretan kita kemarin ya. Ini dalam satu hari pergerakan di hari Senin kemarin, di mana ada batas bawah, batas atas, area pantau, area target ya, sudah kita gambarkan secara detail. Dan Anda bisa lihat dari dorongan di time frame 4 jam ya, buyer lebih mendominasi ya setelah dia bergerak close-nya daripada candle dari jam 6 sampai jam 8 malam di sini ya, telah membentuk candle bullish dan disusul lagi candle impulsif ya, dan sempat naik mendekati area close dari hari sebelumnya yaitu 1675. Dan Anda bisa lihat juga dari pergerakan saat ini ya, ini gelombang impulsif makin ke atas makin membesar. Bisa juga daripada pagi ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yang akan kita perhatikan di sini adalah di mana pergerakan ini sudah mendekati wilayah pantau yang terbentuk di area sini. Ini masih bisa digunakan ya teman-teman ya, wilayah pantau ini. Tapi yang tidak bisa gunakan adalah ini saya hapus karena ini sudah kita gunakan di hari kemarin ya. Untuk di time frame 1 jam nanti kita lihat, karena di sebelumnya di sini ada bearish engulfing dan harga mampu mendekati daripada pembukaan daripada bearish engulfing ini. Artinya besar kemungkinan potensi dari kenaikan ini bisa berlanjut ya, akan menguji kuat sekali lagi wilayah 1680.97. Maka saya ingatkan, hati-hati buat teman-teman yang mau sell, betul-betul pastikan ada pembentukan pattern terjadi di area penting. Jika belum ada pattern ya, pembalikan di area penting, jangan transaksi dulu. Itu saran saya. Oke ya. Apakah boleh buy? Kalau saya tidak menyarankan untuk buy, tapi kalau teman-teman memang ada potensi kenaikan, Anda mau buy, yang penting Anda wajib pasang stop loss. Jika tidak ada stop loss, saya tidak menyarankan, karena sampai dengan saat ini pergerakan daripada XAUUSD adalah tren turun. Dan berita besar minggu ini khususnya di hari Kamis akan mendorong XAUUSD turun lebih dalam jika memang The Fed menaikkan suku bunga 75 basis point. Karena ada dua pilihan, antara dia menaikkan 50 basis point atau 75 basis point. Kalau sampai dengan The Fed menaikkannya hanya 50 basis point, apa yang terjadi pada XAUUSD? Bisa juga respon pasar memperlihatkan bahwasanya The Fed sudah mulai lunak, tidak terlalu agresif lagi. Nah, itu berdampak kepada XAUUSD, akan mendorong naik lebih tinggi koreksinya ya. Dan yang terjadi pada indeks dolar akan terjadi penurunan jika The Fed menaikkan 50 basis point. Ini gambarannya. Ya, seperti itu. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam skenario yang akan kita buat untuk hari ini ya, khususnya di hari Selasa. Perhatikan ya. Sebenarnya dengan adanya penutupan mendekati penutupan di hari sebelumnya dari pergerakan XAUUSD ini ya, akan menjadi pola di mana pergerakan ya secara keseluruhan dari low weekly sampai dengan high-nya area resisten di sini yang mendekati wilayah pantau ini ya, tinggal pantau aja. Nanti ketika dia masuk kepada area 1676 sampai dengan 1680, Anda boleh pantau di sini secara pergerakannya ya. Dan pastikan betul-betul ada pattern terbentuk di mana seperti yang saya jelaskan di weekly review sore ya, review sore cara entry posisinya sudah saya jelaskan di situ. Jadi gambarannya, skenarionya langsung aja saya buatkan ya, di mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nanti kita hitung karena kita memiliki swing terakhir di sini ya. Ini juga terlihat
swing ya, di mana harga memang dari key level yang kita gambarkan di sini ya, ini tetap menjadi acuan hari ini ya. Ini masih kita bisa gunakan untuk acuan hari ini. Jika mana harga breakout di bawah key level 1671, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan berlanjut. Intinya di situ. Tapi kalau masih bergerak di atas key level ya, maka harga bisa kita simpulkan masih bergerak sideways di area sini. Kalau kita ukur dengan garis ukur dari area key level di sini ya, kalau kita hitung nih ya, ini bisa mendekati wilayah di sini ya, $7 ya. Ini juga masuk kepada range rata-rata harian. Dan saya akan tambahin juga dari harga running mendekati key level ini di sini ada area support ya. Ini ada area support terdekat. Ini juga perlu saya masukkan ya, karena ada pergerakan penolakan seller ini ya, bearish pin bar ya ini. Tapi dari posisi ini ada long legs doji berkali-kali yang menguji kuat wilayah 1668.87, gagal dia breakout di bawah. Area resisten saat ini menjadi area support ya, ini menjadi area support, resisten become support dan posisinya bergerak naik. Maka ini jadi batasan kita ya, kekuatan dorongan seller kalau dia breakout di bawah wilayah 2 support ini, maka kecenderungannya akan turun. Jadi ini menjadi wilayah pantau terdekat saat ini untuk kita tandain apakah terjadi penolakan di wilayah ini atau terjadi breakout impulsif bearish di wilayah ini. Oke, ini menjadi area pantau. Jadi gambarannya adalah seperti apa? Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, struktur apa yang akan terbentuk karena nanti mempengaruhi daripada pergerakan XAUUSD nantinya sampai dengan penutupan atau memasuki sesi Amerika. Yang pertama, dengan adanya dorongan ini ya, dengan ada dorongan impulsif atau kekuatan kenaikan ini, kalau menurut saya harga akan menguji minimal mendekati key level atau dia akan bergerak mendekati area pantau ya, yaitu ke area sini ya. Perhatikan, kalau nanti di sini ada candle terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, candle reversal, Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya dengan target minimal wilayah pantau di sini ya. Maka menurut saya harga akan bergerak seperti ini ya, atau konsolidasi lah istilahnya ya, atau sideways. Nah ini dulu yang pertama yang teman-teman harus pahami, karena setelah dia menentukan batas atas dan batas bawah, yang menjadi catatan kita untuk kita entry adalah ya, yang pertama itu tadi ya, yang keduanya adalah perhatikan wilayah ini. Kalau sampai di sini ada pembentukan pattern ya, bearish ya, bearish impulsif ya, atau impulsif bearish, dan di time frame 1 jam close di bawah wilayah support 1667.72, close di bawah sini, maka saya perkirakan harga akan turun berlanjut menuju wilayah support. Minimal ke sini dulu. Minimal ke sini dulu ya, minimal ke sini dulu. Karena berpotensi setelah dia breakout impulsif bearish, maka target berikutnya adalah di sini. Setelah Anda sell, pasang stop loss di atasnya, target minimal adalah 1660. Sering terjadi dari sini dia akan retest seperti ini dan berhasil breakout sampai mendekati wilayah weekly, low weekly daripada minggu kemarin. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Ya, ini skenario keduanya. Skenario ketiganya ini untuk jaga-jaga ya, kalau memang di area pantau di kisaran 1676.85 sampai dengan 1680.97, di area sini tidak ada pembalikan pattern terjadi, tapi malah ada impulsif bullish yang mendorong kuat dan close di atas 1680.97, saya perkirakan harga akan mendekati wilayah resistennya di sini, yaitu 1688.70. Jika mana harga sudah mendekati sini, tetap hitung ya, maksudnya saya pantau wilayah ini apakah pattern sudah terbentuk di kisaran di area sini. Kalau sudah ada pattern terbentuk, Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya dengan target minimal dia akan memasuki wilayah sini lagi dan membentuk dorongan seller minimal menguji wilayah 1668 sampai dengan 1667.72. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara tonton video analisa Zona Forex. Jangan lakukan skip ya, karena supaya Anda semua tidak salah pemahaman. Yang kedua, bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.